Arti sifat bagi Allah yang namanya sama, yaitu wahwa sifatullah ta'ala, sifat bagi Allah subhanahu wa ta'ala azaliyatun, bangsa azali, azaliyah. Artinya samanya Allah, mendengarnya Allah tidak didahului dengan ketiada mendengaran. Ya, artinya seperti mendengarnya makhluk diawali dengan ketiadaan mendengar, sebab belum tercipta. Assalamualaikum teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di sini di channel Bang Mo. Jadi sifat ajaliyah, maujudatun artinya samanya Allah itu maujud. Kalau Allah buka hijab, kita akan mendengar, akan melihat gitu. Samanya Allah seperti apa? Sifat mendengarnya Allah kayak apa kalau Allah buka hijab? Sebab maknanya maujudah, qaimatun, yang netep bidati pada dat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau qaimah pada dat Allah subhanahu wa ta'ala, berarti jelas ini samanya Allah qadimah azaliyah, berbeda dengan mendengarnya makhluk sifatnya hadisah. Jadi sifat nomor 11 yaitu sifat sama Allah subhanahu wa ta'ala muta'alliqatun bijamil maujudati. Ini berkaitan dengan seluruh perkara yang maujud. Apa yang maujud? Yang tercipta, yang ada. Dat, ya kan? Minadawat, dari dat, sawaun kanat ajsaman, baik itu bentuknya jisim, bentuk kadawatil kainat, ya seperti makhluk aja. Punan, manusia, jisimnya ini ya, raganya, datnya. Apa yang ada aja semua, besi, bebatuan, tembok, rumah, gunung, pepohonan, dedaunan, semuanya. Artinya apa? Segala sesuatu perkara yang maujudat Allah bisa mendengar. Allah bisa mendengar. Nanti ada pertanyaan, bagaimana mendengarnya Allah kepada dat? Kalau mendengar kepada suara, mungkin masuk akal logikanya. Kan begitu pertanyaan. Nanti ada jawabannya. Lalu mendengar dat itu seperti apa? Keterangannya seperti apa? Wal aswat, selain juga berkaitan muta'alliqatun samanya Allah, mendengarnya Allah itu berkaitan dengan seluruh perkara yang maujudat, yaitu minadawat, baik dari dat-dat, bentuk-bentuk, wal aswat, dan suara-suara. Wal aswat, dan suara-suara, artinya ya ta'ala kusamu bijami sifatil kainatil wujudiyah. Artinya sifat samanya Allah subhanahu wa ta'ala ini ta'aluknya kepada seluruh sifat-sifat makhluk, sifat-sifat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala wujudiyah, yang ada, yang tercipta. Ya, baik itu mingkubel aswat, dilihat dari segi suara atau selain daripada suara. Mana? Seperti sifat kalhubbi, rasa cinta, rasa suka. Rasa yang disebut suka itu Allah bisa mendengar. Kita tahu bisa mendengar rasa hubun itu seperti apa suaranya. Allah bisa mendengar. Ini hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Wal bugdu, bahkan rasa benci. Benci, Allah bisa mendengar. Ya, kalau kita kan yang benar amukannya doang, suaranya doang, orang kesel begitu ya. Sifat rasa benci itu pun Allah bisa mendengar. Bukan ngamuknya doang, teriak-teriaknya doang, gedeg gitu. Sampai rasanya pun kebencian itu Allah bisa mendengar. Bahkan bukan hanya perkara kainat berkaitan dengan makhluk, bahkan wabi jami sifat kita lah, bahkan Allah mendengar pada sifat-sifatnya Allah sendiri. Tapi yang wujudiyah seperti mana? Hayatnya Allah kemarin ya, kudrat, irodat, itu Allah bisa mendengar kudratnya Allah. Allah punya sifat kudrat. Kudratnya Allah bisa didengar dengan samanya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat sendirinya Allah pun, dat Allah pun bisa didengar oleh sifat samanya Allah subhanahu wa ta'ala. Gitu. Termasuk perkara yang maujudat di alam ini apa? Yaitu al-alwan, warna. Putih, hitam, biru, merah.
terong atau biru langit. Warna Allah bisa mendengar. Sifat yang ada di alam dunia ini, al-alwan, yang termasuk daripada segala warna, Allah dengan samanya bisa mendengar. Kita mungkin bertanya, warna biru didengar seperti apa? Biru itu bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Putih. Bahkan juga Allah bisa mendengar rawahi, mungkin suara-suara angin, gas dan lain sebagainya, suara asap rokok. Itu Allah bisa mendengar. Bukan hanya asapnya, warnanya pun bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemaha mendengarnya seperti itu, sifatan mendengar Allah seperti itu. Maka dat nanti yang memiliki sifat mendengar itu baru disebut maha mendengar. Pantas kalau Allah dijuluki atau Allah punya sifat maha mendengar, karena samanya Allah itu sendiri pun bukan hanya suara yang bisa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan warna atau sifat seluruhnya Allah bisa mendengar. Pokoknya yang maujudat aja, artinya yang tercipta. Sepatu, Allah bisa mendengar sepatu. Sendal, Allah bisa mendengar sendal yang berkaitan dengan dat. Jadi kesimpulannya, samanya Allah berkaitan kepada maujudat. Pertama yaitu dat, berkaitan dengan dat. Apa dah? Bentuk. Pohon, batang, apa aja, kerikil, batuan, pokoknya bentuk manusia, tubuh kita ini, jisim termasuk. Jadi tubuh kita pun Allah mendengar. Sifatan mendengarnya Allah luar biasa, maka Allah disebut maha mendengar. Kalau suara mungkin masuk akal mendengarnya, tapi dat, bagaimana cara mendengar dat? Kemudian bahkan rasa, manis, pahit, apalagi asam, rasa Allah mendengar. Rasa Allah bisa mendengar. Itu sifatan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maha mendengarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi luar biasa. Dari ta'rif atau dari penjelasan ini pun, maka pasti kita akan berkeyakinan Sami'un, Allah maha mendengar, karena sifat mendengarnya Allah seperti ini. Kuping kita hanya bisa mendengar suara, tapi nggak bisa mendengar dat, nggak bisa mendengar warna, nggak bisa mendengar sifat, benci, senang, susah. Itu kan satu sifat, Allah mendengar. Berarti tembus sampai ke situ. Kuping kita hanya mendengar suara. Selain suara, kuping kita nggak berfungsi. Berarti terbatasnya mendengar kita wajar, karena kita mendengarnya hadisah sifatnya. Kalau Allah sifatnya hakiki. Jadi jangankan suara, bahkan suara itu pun Allah mendengar. Luar biasa. Atau bahasanya begini dah. Gas keluar, terdengar suara gas, dan gasnya pun datiah, gasnya pun Allah mendengar. Jadi bukan hanya suara gasnya aja. Sama nanti dengan sifat basornya Allah, sama basornya Allah, begitu sama penglihatannya Allah Subhanahu wa taala. Maka payas mau, bahkan bukan hanya masalah akwan, bukan hanya masalah makhluk ciptaan Allah, maujudiah, baik dat maupun sifat, baik dat maupun suara, termasuk daripada itu sifat dan lain sebagainya. Allah bisa mendengar, bahkan payas mau ta'ala datahu, Allah bisa mendengar datnya sendiri. Wayas mau sifatah, bahkan Allah mendengar sifatnya sendiri. Masyaallah. Tapi sifatnya yang tarifnya ada maujudiah, ya seperti samanya Allah kan tadi tarifnya apa? Ajaliyatun maujudatun. Sifat samanya Allah itu maujudah. Berarti samanya Allah bisa didengar dengan samanya lagi. Luar biasa. Yasma'u wa yasma'u sam'ahu bisam'ihi wa yasma'u ghairu dzalik min kulli maujud. Bukan hanya perkara berkaitan dengan dat Allah dan sifat-sifatnya, bahkan semuanya
itu tercangkup kepada yang namanya samanya Allah Subhanahu wa taala. Fayasma'u ilmu, bahkan ilmunya Allah, sifat ilimnya Allah kemarin yang kita terangkan, ilmu Allah kan tadi maknanya sifatun maujudah, ya kan? Bahkan ilmunya Allah pun Allah mendengar. Ilmunya Allah bisa dengar. Bisa tembus kepada ilmunya Allah, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maka samiun, dat yang memiliki pendengaran begitu dahsyatnya, wajar kau sebut maha mendengar. Ya. Tetapi ilmu Allah enggak ta'aluk kepada samanya Allah. Berarti samanya Allah ini ruang lingkup ta'aluk itu lebih luas, melebihi daripada sifat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan basul. Wala yatalqus samu wa kadal basul. Maaf. Wala yatalqus samu wa kadal basul bil ma'dum. Cuman ada satu pendapat ulama di keterangan di sini, samanya Allah tidak ada kaitan dengan perkara ma'dum yang tiada. Tadi kan perkara yang hanya berkaitan dengan maujud yang ada. Perkara maujud di sini satu dat, yang kedua suara. Ya. Nah, kalau yang ma'dum ada berkaitan ulama pendapat khilafiyah, artinya ada yang berpendapat samanya Allah tetap mendengar dengan perkara yang ma'dum, kepada perkara yang ma'dum. Ada pendapat yang sifat samanya Allah enggak ada kaitan dengan yang nama perkara ma'dum. Perkara yang tiada. Maka wayas mau sifat atau wayas mau sam'ahu. Tadi ya benar jelas. Samanya Allah aja bisa didengar dengan samanya. Sifat mendengarnya Allah itu kan sifat mendengar. Itu sifatnya bisa didengar dengan samanya Allah lagi. Ada dengan samanya. Mas sempurnanya samanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pasam'u ta'ala yaksifullahu. Maka dengan samanya Allah segalanya bisa terbuka, segalanya bisa ketahuan, seluruhnya bisa ketahuan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kullu maujud, setiap perkara yang maujud, payas mau bisa mi aswat wadawat ala tahqiq. Mendengar Allah tentang suara ataupun yang berkaitan dengan dat itu ala tahqiq, artinya jelas dan nyata menurut kaul yang hak. Ya. Ini keluar biasaan daripada sifat samanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi menurut daripada madhab Syekh Abi Hasan Asy'ari, yaitu beliau berpendapat payas ta'ala bisam'ihi al-aswat wa dawat ala tahqiq. Ini kaul yang hak, yang benar adalah menurut Imam Asy'ari bahwasanya dengan samanya Allah yan kasipu, seluruhnya bisa ngablak, bisa jelas dengan sejelas-jelasnya. Tidak ada yang samar dengan pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Baik itu yang berkaitan dengan dat ataupun yang dengan suara. Gitu. Lalu pendapat daripada ada suatu kaum pendapat, yaitu seperti Abu Sa'ad wa Abdullah bin Said, beliau berpendapat innama yatalaqus samu bil aswat. Pastinya sama itu hanya berkaitan dengan aswat, tidak berkaitan dengan dat. Hanya dengan suara, tidak dengan dat. Dibatas begitu. Nah, ini kaul ini wahwa mardud, dinyatakan ditolak. Kenapa? Baik secara nakal ayat, artinya ada dalilnya, ataupun secara akli, secara akal. Mana dalil nakli yang menolak akan pendapat kaul tersebut? Seperti ayat wa kallamallahu Musa taklima. Apa ayat di sini? Dijelaskan fal ayat dalat ala simail Musa alaihissalam li kalamik al-qadim. Di situ Allah buka hijab pendengaran Nabi Musa untuk mendengar kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Kalam qadimnya Allah. Awas, kalam qadim berarti kalam qadim itu berarti kalam yang enggak ada suara. Yang enggak ada koma, yang enggak ada ayat, yang enggak ada titik, yang enggak ada tanda tanya, yang enggak ada huruf. Itu kalam qadimnya Allah Subhanahu wa taala. Tadi katanya berkaitan kepada suara.
Nabi Musa dibuka hijabnya, kupingnya bisa mendengar kalam kodimnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalam kodim itu tanpa suara. Tidak bersuara. Tak ada suara. Suara itu makhluk. Suara itu yang kita dengar, mau suara apa nih, suara burung, suara cicak, suara suara mulut kita sendiri, suara apa kayak itu, suara sentilan apa kayak. Pokoknya setiap seluruh suara itu makhluk Allah. Dan Allah nggak butuh suara. Jawaban seperti itu kalau ada yang nanya. Kalam qadim Allah tanpa suara, jelas tanpa suara. Karena suara itu makhluk. Kalau Allah ada suara, berarti suara Allah kalamnya sama dengan kalam ya seperti manusia, burung dan lain sebagainya. Cicak, kodok, toke, teke, itu suara. Dan suara itu makhluk ciptaan Allah. Maka Allah nggak butuh makhluk. Ya, Allah nggak butuh makhluk. Termasuk suara itu makhluk. Berarti kalau Allah, kalamnya Allah, bicaranya itu butuh suara, berarti Allah makhluk. Itu aja jawabannya. Kenapa kalam qadim Allah nggak butuh suara? Sebab suara itu ciptaan Allah dan itu makhluk. Ingat, Allah layak taju. Allah nggak butuh yang namanya makhluk. Termasuk makhluk adalah suara. Kayak kita ngomong pakai suara. Tanpa ada suara kita nggak ada omongan. Jelas berarti ya. Kalam qadimnya Allah tanpa suara, tanpa ayat, tanpa huruf. Ayat makhluk, huruf makhluk, koma makhluk, tanda tanya makhluk, titik itu makhluk, jawaban itu makhluk, tanda strip itu makhluk, tanda kaget juga makhluk. Ada tanda kaget? Ada tanda kaget. Ada seru. Biasanya orang kalau bikin alur cerita kan ada tanda kaget tuh, ada tandanya gitu. Tanda seru. Tanda seru, tanda apa? Itu semuanya makhluk. Dan Allah tuh nggak butuh. Pajar Allah mah nggak butuh titik, nggak butuh koma, kalam Allah itu nggak butuh suara, nggak butuh huruf. Kenapa? Sebab itu semua adalah ciptaan Allah dan Allah nggak butuh ciptaannya. Itu dalil daripada penolakan pendapat daripada ulama yang tadi, yaitu mengatakan innama yatal qur'an bil aswat, bahwasanya hanya berkaitan dengan suara. Dan Nabi Musa bisa mendengar kalam qadimnya Allah, dan kalam qadim Allah itu ada musaut, tidak ada suara. Nah, ini ditolak dengan dalil ayat Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima. Artinya apa? Allah membuka hijab kalam qadimnya terhadap Nabi Musa sampai Nabi Musa nggak sanggup. Nggak sanggup Nabi Musa. Fakharra, ngejungkal Nabi Musa. Gitu. Lalu dari akalnya mana? Secara akal. Kalau dikatakan samanya Allah itu hanya berkaitan kepada yang namanya suara-suara. Ya kayak ini suara jangkrik, suara cicak, suara apa pokoknya malah. Ini secara akal pun gak diterima. Kenapa? Tadi kan dibilang kalau umpama itu dikhususkan hanya kepada suara, berarti samanya Allah itu butuh kepada yang namanya penentu. Yang menentukan, siapa yang menentukan? Berarti yang menciptakan dong. Hanya kepada suara. Padahal kullu maujud ya ta'alaku bisam'i. Semua perkara yang maujud itu berkaitan dengan yang namanya sama. Bahkan maujudnya ini bukan hanya maujud hadisah, perkara yang baru seperti makhluk. Bahkan maujud qadim pun yang berkaitan kepada zat Allah, bahkan sifat-sifat yang maujud semua bisa didengar dengan samanya Allah. Samanya Allah pun bisa didengar dengan samanya sendiri. Samanya Allah. Berarti tanpa batas. Maka pantas sami'un, Allah sami'un basir, Allah maha mendengar. Ya. Maka tadi pertanyaannya, fa'in kila, kalau ada yang nanya ta'alukus sam'i bil aswat dohirun, kalau samanya Allah dikaitkan dengan perkara suara, logikanya kan dohir, jelas, benar kan? Ya nama suara kayak kita dengar suara, jelas suara bisa didengar. Lalu bagaimana kalau umpama berkaitan dengan dan? Allah bisa mendengar tembok, Allah bisa mendengar yang namanya batu, Allah bisa mendengar yang namanya pepohonan, Allah bisa mendengar yang namanya aspal, kerikil, jalan, gunung, semuanya Allah bisa dengar. Bahkan tubuh kita sendiri pun Allah bisa dengar. Suara kita bukan hanya suaranya, yang namanya suara pun Allah bisa dengar. Gitu. Maka pertanyaannya bagaimana wa amataluku bidawat, bagaimana
penjelasan daripada samanya Allah berkaitan dengan dat. Seperti Allah mendengar batu, Allah mendengar jisim bentuk seperti tubuh manusia, Allah bisa dengar. Maka jawabnya adalah annahu yajibu 'alana al-iman. Jawabannya wajib kita harus mengimani bi anna samau ta'ala mutalikun bi kulli maujud. Jawabannya adalah bahwasanya samanya Allah pada hakikatnya, kenyataannya adalah semua perkara maujud itu bertaluk dengan yang namanya samanya Allah Subhanahu wa taala. Baik min dawat dari dat-dat wa aswat dan suara. Wa in kunna lana lam dalik, walaupun pada hakikatnya secara realnya nyatanya kita kagak tahu bagaimana cara mendengarnya Allah kepada dat. Kalau suara logika kita bisa baca, tapi kalau dengan dat Allah mendengar batu bata bagaimana? Inilah anak lam. Jawabannya tetap wallahu alam istilahnya. Maka pakai batalukum majhulatul lana, caranya itu majhulah. Kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nggak tahu caranya. Tapi yang jelas semua perkara maujud itu ada di bawah samanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar daripada samanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh maujud, berarti yang maujud itu bukan hanya suara kan maujud ya. Bahkan dat ini pun maujud, teko maujud, gelas maujud, air maujud. Allah bisa dengar itu semua. Namun kita tetap majhulah buat kita nggak tahu bagaimana sifatan cara mendengar Allah tentang berkaitan dengan datnya, berkaitan dengan dat. Betul. Tapi kita tetap patokan kita Ahlussunnah wal Jamaah wajib kita meyakinkan samanya Allah itu ta'alluq bil maujudat. Seluruh perkara maujudat itu ada di bawah naungan samanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak ada yang terlewatkan yang namanya suara ataupun dat. Itu. Ini samanya Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas kalau Allah adalah Maha mendengar. Dan perlu kita tahu lagi, wasamu ta'ala laisa biudun. Mendengarnya Allah tuh nggak butuh kuping. Tanya lagi kita, ya kan yang namanya dengar pakai kuping. Kuping itu makhluk, Allah nggak butuh makhluk. Jelas? Kalau ada yang nanya-nanya begitu, udah begitu simpel aja jawabnya. Kenapa mendengar Allah nggak butuh kuping? Kuping ciptaan Allah itu makhluk, Allah nggak butuh kuping sebab kuping itu makhluk Allah dan Allah nggak butuh makhluk. Begitu aja jawabannya, udah bolak-balik aja. Allah nggak butuh kuping wala soma, dan Allah nggak butuh lubang kuping. Dan kupingnya nggak ada tapi lubangnya ada, tetap Allah nggak butuh lubang. Kenapa lubang nggak butuh? Sebab lubang itu makhluk. Yang namanya lubang-lubang tuh makhluk, mau lubang goa ke, mau lubang apa ke, termasuk lubang kuping, lubang hidung, lubang mulut, itu semuanya adalah makhluk. Pada intinya berarti kesimpulannya Allah nggak butuh makhluk, termasuk lubang, sebab lubang adalah makhluk. Simpel kan jawabnya. Begitu aja. Nah, ini kasam bil hawadis sebagaimana ciri cara kaifiat mendengarnya makhluk. Ya, kalau makhluk pendengar butuh yang namanya kuping. Udah kuping butuh lubangnya. Udah butuh lubangnya butuh apanya? Selendang kupingnya. Udah segala butuh kita mah. Ya wajar kalau kita mah mendengar, untuk mendengar aja kita mah segala butuh. Bayangin coba, saking bodoh dan lemahnya manusia, buat ngedenger aja segala butuh. Segalanya kita butuh. Daun telinga kita butuh supaya suara fokus masuk ke kuping kita. Tanpa daun telinga suara ambiar. Ambiar. Daun kuping ada butuh lubangnya. Kalau nggak ada lubang tetap nggak bisa ngedengar. Udah begitu kita butuh lagi selendangnya. Udah kita butuh lagi suasana yang enak. Coba kalau lagi hening, kabut di gunung, kan kuping nyaring, ngedenger juga nggak bisa. Kita suasana butuh, keadaan kita butuh buat mendengar supaya pas ngedengernya. Ya walaupun di tempat begini gua, kalau kitanya butuh fokus, coba kita kalau nggak fokus nggak denger. Coba aja deh kita ngaji ngelamun, nggak bakal denger. Bayangin, mau mendengar aja kita butuh fokus. Butuh fokus. Berarti fokus itu ciptaan Allah. Berarti kita membuat kuping aja ribuan kebutuhannya.
Buat kuping ini kita mah ribuan kebutuhan, belum hidung, belum mulut. Pantas kalau nikmat Allah itu nggak kehitung. 1 detik miliaran nikmat ada pada diri kita, Allah berikan. Buat kuping aja bayangin, segala butuh, banyak banget butuhnya kita mah. Buat kuping doang itu kita. Masya Allah, berarti lemahnya manusia. Maka manusia mah nggak pantas sekali sombong ya. Buat kupingnya aja bayangin, berapa miliar dia butuh nikmat Allah. Buat kupingnya doang itu dengar secara jelas. Bayangin coba. Fokus butuh sehat. Sehat butuh makan. Udah kita merembet butuhnya jadinya. Hilang aja nikmat Allah 1. Hancur udah semuanya. Jadi hancur semuanya. Kupur nikmat jadi hancur semua. Ya tadi kan kita butuh satu aja dah, kita jalurnya ke fokus. Kita dengar biar enak butuh fokus. Fokus itu butuh sehat. Orang kalau sehat bisa fokus. Kalau kalau meriang mah nggak bisa fokus. Gimana jam fokus? Adu-aduan mulu. Aduh. Butuh sehat. Sehat butuh apa? Butuh makan, butuh minum. Makan butuh jalan, butuh kerja, butuh usaha. Minum juga sama, butuh kerja, butuh usaha. Udah kita mah segala butuh. Pantas enggak kalau kita hidup jadi orang sombong. Agak ada pantas-pantasnya sama sekali kita. Apa yang mau disombongin? Enggak ada pantas-pantasnya. Buat kuping kita aja kayaknya kita mati-matian buat bela-belain. Dan itu ribuan kebutuhan kita buat mendengar doang. Belum mulut buat bicara. Berapa nikmat itu buat mulut aja kita biar ngomong enak. Ya, butuh sehat. Coba kita ngomong kalau sakit gigi, boro-boro mau ngomong. Ya, butuh lidah. Butuh lidah kita mau ngomong. Tanpa lidah kita nggak bisa nyebutin huruf a, ba, ta, nggak bisa. Yang huruf yang keluar dari rongga mulut. Berarti yang bisa keluar itu dari bibir cuma sama di tenggorokan doang, yang dari rongga nggak keluar. Nggak ada bibir ngomong iya coba. Nggak ada lidah ngomong iya. Bukannya iya kedengarannya a, kedengarannya a, nggak ada iya. Ya itu dari bibir, dari lidah. Jadi itu kita bisa ngeluarin huruf cuma dari keluar yang dari hidung, yang dari mulut, yang dari bibir sama yang tenggorokan. Bayangin coba kita buat suara aja butuh bibir, butuh gigi, butuh lidah, butuh tenggorokan, butuh napas. Kita suara. Ya kan yang mengantarkan suara itu kan napas, udara. Kopi. Udara. Yang mengantarkan suara itu udara. Bener kan? Pengantar suara itu kan udara kan? Medianya. Bayangin coba. Satu aja Allah hilangin, satu aja dari sekian banyak miliaran nikmat yang dibutuhkan buat suara, satu aja Allah hilangin. Nggak sempurna suara kita. Bayangin ya, sakit gigi aja, sakit gigi aja dihilangin, nggak sehat gitu maksudnya ngomong, susah ngomong. Bukan hilang ya, cuma sakit doang. Ya gimana aja ngomong, diam aja, orang giginya ngebet. Ribet jadinya. Maka mendengar Allah itu berbeda dengan mendengar yang makhluk. Jelas berarti kalau makhluk mendengar butuh yang namanya daun telinga, lubang telinga, selendang telinga, suara, udara. Kemudian suasananya juga kudu tenang. Coba kalau bising, orang ngomong nggak kedengeran. Kita ngomong terminal, boro-boro denger. Bal huwa makna qaimum bila ta'ala yatu an alaihi elatun tamnau minas sam'i. Maka kalau kita tahu samanya Allah berbeda dengan sifat mendengarnya makhluk, maka layat rau alaihi elatun. Jelas mendengarnya Allah tidak ada yang namanya elat, penyakit datang pada pendengaran Allah yang bisa tamnamnya sami, yang Allah bisa nggak ngedengar suara. Artinya as-somam, kas-somam, kayak bolot. Ya, jadi kenapa kalau manusia bisa terjadi? Sebab pendengarnya makhluk mah perkara hadisah, wajar. Pendengaran kadang-kadang sempurna, kadang-kadang kagak sempurna, bahkan kagak dengar sama sekali. Kuping sehat, nggak fokus, dipanggil juga diam aja. Coba dah. Mata juga butuh melek. Coba kalau tidur, orang tidur teriakin, kagak bakal nyaut. Kupingnya jadi budek, nggak fokus masalahnya. Minas sifatil hawadis dan adzalika min sifatil hawadis, sebab yang namanya
Tadi ya, daun telinga, lobang, udara, itu semuanya makhluk. Maka kalau ada yang nanya, kenapa Allah mendengar nggak butuh daun telinga? Sebab daun telinga itu makhluk. Allah nggak butuh makhluk. Kenapa Allah nggak butuh yang namanya selendang telinga? Sebab selendang telinga itu makhluk. Allah nggak butuh makhluk. Kenapa mendengar Allah nggak butuh udara sebagai media pengantar suara? Sebab udara itu makhluk. Allah nggak butuh makhluk. Jawabannya begitu simpel. Keyakinan kita titik sampai situ. Paham kan? Berarti kalau ada yang nanya tinggal jawab begitu aja kan? Simpel jawabnya. Allah nggak butuh. Sebab kalau Allah butuh udara, ya nggak jauh beda berarti sama kita. Oh, berarti kalau udaranya nggak tenang, ya berarti nggak kedenger. Dan mendengarnya Allah istimror, tentunya pasti istimror. Artinya mendengarnya Allah itu istimror, nggak turun naik kayak sifat manusia. Tadi kan kalau manusia mah butuh suara tenang, nggak bising, berarti kan turun naik manusia mah pendengarannya. Naik artinya sempurna, setengah kurang sempurna, mungkin turun banget gratis kagak sempurna. Ya itu tadi contohnya. Nggak fokus aja, kadang-kadang kita nggak dengar, berarti pendengaran kita turun. Padahal sehat-sehat aja kuping mah. Inilah sifat manusia lemahnya, saking lemahnya manusia. Buat kuping aja kita butuh jutaan nikmat. Buat kebutuhan dengar doang kita butuh jutaan nikmat. Belum kebutuhan melihat, belum kebutuhan ngomong, belum kebutuhan napas, belum kebutuhan bergerak. Banyak banget. 1 detik Allah berikan nikmat jutaan, bahkan miliaran, dan itu nggak bisa dihitung oleh kita. Pantas orang yang masuk surga hanya orang-orang yang rajin-rajin syukur akan nikmat Allah. Syukur dalam arti kata, menurut Imamul Ghazali dalam kitabnya, paling minim kita dikala mendapatkan nikmat oleh Allah itu mengucapkan alhamdulillah. Ini yang sering kita lupain. Itu paling minim banget. Dan alhamdulillah itu pun kita bisa ngucap alhamdulillah, itu pun harus disyukurin lagi. Alhamdulillah. Kita dapat nikmat, sehat, alhamdulillah. Mulut bisa ngomong alhamdulillah itu harus disyukurin lagi. Bisa ngomong. Berarti kita baca alhamdulillah nggak habis-habis, nggak habis-habis terus saja alhamdulillah. Bisa alhamdulillah. Maka kata Imam Ghazali cukup kita ngucap sekali aja. Mudah-mudahan itu menjadikan harga yang pas untuk membayar nikmat Allah, bahasanya begitu. Jadi nggak usah disyukur, nggak usah ngucapin alhamdulillah lagi. Sebab kalau misalnya, ya kebayang coba kita sehat, kita ngucap apa? Mulut bisa ngucap alhamdulillah, harus disyukurin lagi. Ngucap lagi alhamdulillah. Berarti kagak ada habis-habis, nggak ada habis-habis itu. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah, saya ngomong alhamdulillah. Ya bayangin coba kita diajak ngomong alhamdulillah aja. Bagaimana alhamdulillah? Mau kemana alhamdulillah? Coba bayangin. Berarti masya Allah luar biasa. Maka benar dalam hadis Nabi, ucapan alhamdulillah itu bisa mengimbangi timbangan nikmat yang Allah berikan. Itu paling minim. Ya, paling minim bersyukur kepada Allah mengucapkan alhamdulillah. Maka rajin-rajinlah membaca alhamdulillah. Paling enggak besok 3-3. Alhamdulillah bisa ngopi. Iya, kan kita sehat, ucap alhamdulillah. Bisa ngucap ini mulut bisa ngucap alhamdulillah itu nikmat Allah, syukurin lagi. Berarti kita ngucap alhamdulillah yang enggak ada habis itu sampai mati berarti. Lah kalau nggak begitu berarti kita kupur nikmat. Ingat, inada bila syadid. Orang yang kupur nikmat, pedih nerakaku buat orang-orang seperti itu. Maka naudzubillah. Jadi jelas berarti ya orang yang banyak syukurlah yang akan Allah berikan surganya, senikmat-nikmatnya surga. Ya, bukan karena sholat kita, ibadah kita, ngaji kita ini nggak ada apa-apanya pahala kita sama ini. Ya kan tadi buat nikmat kuping aja kita syukurnya berapa miliar coba. Kebutuhan kita nih buat denger doang itu berapa juta nikmat yang kita butuhin, itu harus disyukurin, harus dibayar bahasanya, dibeli sama kita. Kebeli nggak? Boro-boro beli, nggak kebayar. Berarti secara logika kita ini banyak kufur kepada Allah, maka kita bukan calon surga. Inada bila sadid, doa lain kafartum, kalau kau kufur akan nikmatku, maka nerakaku yang akan manggang, dipanggang kita. Orang-orang. Berarti jelas kan? Artinya dengan rasa syukur itulah yang menghantarkan kita kepada rahmat Allah. Dengan rahmat itulah yang menghantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu. Berarti sifat syukur, sifat yang mulia, dan ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintah dan juga sangat diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kembali kepada syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syakir orang yang syukur, syakurun orang yang banyak syukuran.
Syukur ini caranya banyak. Bukan hanya kita lagi bikin rumah kemudian syukuran tahlilan, banyak caranya. Syukur itu kita merasa kayak orang balas jasa gimana. Ya Allah kan kagak butuh balas jasa. Artinya cara mensyukur nikmat Allah itu ya jalani sebagaimana mestinya. Apa? Tentunya untuk ibadah. Maka alhamdulillah ulama membagi ibadah itu jadi dua. Ibadah mahdoh dan goer mahdoh. Kalau ibadah semuanya umpanya mahdoh aja, saya yakin pasti kita mah lebih banyak lagi dosa kupurnya. Kupurannya nikmat sama Allah lebih banyak lagi. Untungnya di umum bahasanya ada goer mahdoh. Mana yang di luar daripada sholat. Kita kerja ibadah. Alhamdulillah jadi ibadah. Yang penting niatnya tadi benerin, bagusin. Jangan niat buat pamer sama pamor, itu juga bahaya jadinya. Maka luar biasa ulama-ulama membagi ibadah menjadi dua. Ini yang harus benar-benar kita sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan hanya sholat, rupanya duduk aja kita niat ibadah jadi ibadah. Tidur kita niat ibadah jadi ibadah. Ngopi kita niat ibadah jadi ibadah. Alhamdulillah. Maka saya rasa begini, dikala kita makan apapun, mau yang kecil mau yang besar, yang penting ingat niatnya ibadah aja udah. Mau ntar kita kagak ibadah mau kagak, yang penting pas makan niatnya ibadah aja. Biar itu makanan jadi syukur kita sama Allah. Amin Allah. Artinya yang kita makannya jadi syukuran sama Allah. Amin. Walaupun kita umpama tujuannya mau ngapain gitu, yang penting pas lagi ngopi mau pagi-pagi mau berangkat kemana nih, mau ke pasar. Atau di pasar mau ngapain, yang penting pas nguruk kopi ibadah aja udah. Saya niat ibadah. Begitu aja. Ya ntar mah kita praktek ujungnya atau habis niat kita ntar prakteknya bagaimana, yang penting niat ibadah aja. Mau kemana, mau jalan, keluar dari rumah nih, padahal cuma mau mancing doang. Tetap niatnya ibadah aja. Niatnya mah ibadah aja. Mudah-mudahan kita karena sering niat bener jadi berkah niat. Sehingga dikala aturan kita jadinya kerjaan sia-sia jadi ada manfaat. Amin. Siapa tahu pas lagi pengen kerawang mancing mah belum panggil sama bos kan begitu. Artinya ditambah-tambah nikmatnya. Gitu. Pokoknya udah begini aja. Yang kita makan, yang kita pakai, yang kita kerjain, yang kita lakuin, semua jangan lupa niat yang benar. Begitu aja. Nanti mah mau padahal kita udah nenteng pancing dari rumah, buka pintu niat ibadah aja udah, walaupun tujuan mau mancing mau ngapain, yang penting udah niat ibadah aja. Supaya apa? Langkah kita jadi nilai syukur. Jadi nilai syukur. Naik motor kita, bensin kita yang kita habisin jadi nilai syukuran sama Allah. Keringat kita panas-panasan jadi nilai syukur. Walaupun ujung-ujungnya jadi nongkrong di pinggir rawa. Begitu. Itu yang ya itu juga harus disyukurin lagi padahal itu. Itu harus disyukurin lagi padahal itu. Habis kita batal syukur, kagak ada habis kita syukur berarti. Lah kan kita bisa niat baik aja itu nikmat. Syukurin itu bisa niat baik. Aja begitu. Bingung coba bayangin bagaimana cara syukurnya. Pantas kita mah nih, Masya Allah. Ya kita makanya baru kagak ngayat sadar juga ngaku kagak dosa kita mah. Padahal mah nikmat banyak yang terbengkalai sama kita. Ya iya. Kagak ngayap kemana-mana, kagak ngerasa maksiat lah, seakan-akan kayaknya kagak dosa nih seharian. Padahal nikmat banyak yang dikupurin itu. Padahal kadang-kadang lebih banyak di rumah. Jadi jangan disepelekan niat ibadah itu, jangan disepelehin intinya ya. Niat baik itu jangan disepelehin. Walaupun kita Mama Abdul Majid mau ke rumah Mumu cuma buat ngopi doang, tetap buka pintu mah bismillah, niat ibadah. Udah gitu aja. Gitu aja. Padahal tujuannya mah ngopi doang tuh di saung jambu. Pokoknya ibadah aja udah. Artinya begini, mudah-mudahan dengan niat baik, kan niat baik itu termasuk zikir. Saya yakin niat dalam hati itu kan niat, nawa itu kan kerjaan hati, berarti hati lagi ibadah. Mudah-mudahan ada berkahnya. Kebanyakan dia niat ibadah jadi berkah, jadi hidupnya enak aja udah. Walaupun kita cuma makan tahu satu doang nih, ambil ngopi, padahal mau jalan kemana gitu, udah niat makan tahu ibadah aja udah, ngopi juga niat ibadah aja udah. Kita mah urusan terbentuk ibadahnya sebagai apanya bagaimana udah itu mau bawa alam. Ya paling nggak kan kita artinya udah ada niat mah udah niat bener udah bagus dapatnya. Ntar mah tinggal Allah nuntun aja kaki kita larinya kemana, tangan kita larinya kemana, pikiran kita larinya kemana, mata kita kan hati makan supir. Kalau supirnya baik, jalan juga enak.
Kalau supir ugal-ugalan jalan bahaya. Kan sepele ya makan tahu. Tahu satu, cabai satu di depan rumah. Apa salahnya sih kita niat ibadah aja? Bismillah. Gitu aja udah. Jangan. Apalagi kalau kita niatnya niat yang apa yang lebih dahsyat lagi, niat nyari ilmu. Ya kan? Niat nolongin orang. Entar mau tuh nolongin apa kagaknya belakangan, yang penting niat. Saya niat pagi-pagi berangkat untuk nolongin orang yang terzolimi. Niat yang baik-baik aja udah. Makanya kan sebelum berangkat niat aja semuanya tuh. Pokoknya mentar tujuannya nongkrong di pinggir rawa mah tuh lain-lain urusan, yang penting awalnya niat yang bagus. Sebab biasanya begini, bidayah itu nihaya itu bagusnya nihaya bagaimana bidayah. Mudah-mudahan seperti itu. Artinya apa? Tujuan jadi baik itu bagaimana awalnya. Awalnya ya paling enggak kita ngawalin dengan niat yang baik. Nanti mah tujuannya entar sono kita bagaimana nihayanya. Ya mungkin bahasanya itu niat itu baru ngingkes dosa doang kali. Iya. Paling enggak kan begini. Enggak ada ruginya kan kita cuma makan tahu satu sama cabai pengen jalan niat ibadah, enggak ada ruginya kan. Siapa tahu kita buka pintu jadi syukur, jadi nilai syukur. Kita ngelangkah jadi nilai syukur, kita nyelak motor jadi nilai syukur. Jadi semuanya jadi nilai syukur. Luar biasa. Sedangkan ayatnya kan jelas. La in syakartum la ajidanakum. Kalau kamu rajin-rajin bersyukur, maka akan ku tambah nikmatku. Iya, betul kan? Gitu. Yang kemarin umpama tujuannya pengen mancing tetap, tapi dia karena niat ibadah mancing kemana mau gak dapet, sekarang mau dapet tuh buan begitu, boleh jadi berkah niat kan begitu ya. Itulah yang kadang-kadang kita hilap di sini dalam kehidupan kita, padahal itu hal biasa tapi kita anggap sepele, sehingga itu jadi kebiasaan kita lupa sama yang namanya kebaikan sekecil apapun. Ya minum air segelas aja nih, niat ibadah aja udah. Padahal ya minum air segelas yang ngapain? Habis minum kita duduk. Udah niat aja ibadah. Terus habis minum mau tepar kayak mau duduk kayak, yang penting udah niat ibadah aja minumnya. Jadi tuh air ngelegak turun dari bibir ke perut, jadi nilai syukur sama Allah Subhanahu wa taala. Ini kan hal sepele. Ini yang mungkin perlu kita jadi ingat-ingat terus biar kita nggak menyepelekan hal sedikit pun nilai kebaikan itu. Ya sekecil apapun kebaikan jangan kita anggap sepele. Sebab ini kadang-kadang yang tersulit buat kita. Ya, yang jauh kelihatan, kadang-kadang yang dekat nggak kelihatan. Itu aja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Alhamdulillah. Itu makanya singkong mulu. Apa nih ibadah ini mah? Nanya ini mah. Ustaz, yang mana Ustaz nih? Pernah dengar suatu pendapat ya tadi yang kita mengenai mendapatkan rezeki, itu katanya ketika